Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali ya di channel aku. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan memperlihatkan ya di mana sih terus bagaimana sih tempat tidur TKW Hongkong itu. Nah, ini salah satunya tempat tidur aku ya, seperti ini teman-teman, biasa. Terus ini kasur yang ukuran kecil gitu, cukup satu orang. Nah, ini modelnya biasa ya teman-teman. Terus ini ceritanya jarik ini teman-teman, jarik warisan waktu kemarin dari Indonesia, maksudnya buat timbul gitu. Ini timbul dari orang tua, terus ini sengaja aku taruh di sini itu supaya supaya tiap hari itu aku pakai gitu. Terus ada 2 bantal di sana. Terus biasa ini ada ruko untuk sholat lah begitu. Terus di sana ada lemari teman-teman, lemari tempat baju kerja, terus baju libur juga. Nah, ini kamar aku itu di lantai paling atas teman-teman. Ini kan rumahnya itu kan tingkat 3, terus itu yang bagian atas itu atau yang biasanya kalau di Indonesia itu yang buat nyuci itu ya, buat nyuci itu yang paling atas. Biasanya tingkat-tingkat kalau yang ada di Indonesia itu kan yang paling atas kan buat jemuran gitu. Terus ini sengaja dibikin atau beli kayak semacam ruangan gitu. Ini modelnya ini kayak kayak model kaca gitu ya. Terus ini seukuran rumah kecil gitu, terus ini kalau musim dingin itu dingin sekali teman-teman. Terus kalau musim panas itu panas sekali di sini itu. Nah, itu di luarnya itu sudah seperti itu. Soalnya ini bagian tingkat yang paling atas itu. Nah, itu di luarnya. Terus itu di belakang selambu itu tempat pemakaman teman-teman. Pemakaman orang Cina. Terus di belakang itu ada satu itu kayak kuburan kecil itu. Terus bukan kuburannya umum ya, itu kayak semacam tanahnya milik orang pribadi, terus dibikin pemakaman gitu. Makanya itu selambunya tidak pernah aku buka teman-teman, takut soalnya. Nah, ya begini nih tempat tidurnya. Walaupun begini aku masih bisa bersyukur teman-teman, soalnya banyak teman-teman yang tempat tidurnya itu tidur di di dalam ruang tamu lah gitu. Jadi kalau mau istirahat itu nunggu majikannya itu masuk kamar semua, baru itu mbaknya itu beber kasur itu di ruang tamu itu, terus dikasih selambu gitu. Terus kadang ada juga yang temenku mengalami itu yang waktu mbaknya itu istirahat, terus ada majikannya itu yang nonton TV di ruang tamu juga gitu. Jadi ya agak risih gitu. Jadi walaupun tempat tidur aku seperti ini, juga alhamdulillah sudah sangat-sangat bersyukur ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku akan cerita apa sih kegiatanku di sini tuh. Itu kok kelihatannya itu santai-santai gitu, terus kok bahagia masak-masak gitu. Nah, sebenarnya di balik cerita itu kegiatan aku itu mulai dari pagi sampai malam itu kalau dibikin susah ya susah, kalau dijalani dengan senang hati ayo juga bahagia. Nah, hari ini jam 1 lebih 1 menit ya. Nah, ini
tadi jam 1 lebih 1 menit baru selesai mandi ya teman-teman. Nah, baru selesai mandi. Soalnya kan ini jaga anak kecil ya, di sini kerjaan saya itu jaga anak kecil 2, yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 9 tahun. Nah, ini aku jaga mulai dari kecil ya teman-teman. Jadi di sini itu aku sudah 9 tahun. Nah, pekerjaan aku itu dulu sebelum anaknya itu sekolah itu ya bangun pagi, terus bangunnya itu pagi sekali dulu teman-teman. Jam bukan jam apa sih, jam 6 itu bangun pagi, terus bikin susu lagi itulah, pokoknya ribet lah dulu itu, masih adaptasi juga. Terus anak kecil itu bangunnya kan terlalu pagi gitu. Terus kalau sekarang alhamdulillah pekerjaan saya itu ringan ya teman-teman. Terus nah itu cerita saya itu mulai dari bangun pagi ya. Bangun pagi itu jam 7 teman-teman, bangun pagi. Terus bikin sarapan buat majikan saya yang perempuan, majikan saya yang laki-laki. Terus ada neneknya juga, sama bikin sarapan sama anaknya 2 ini, sama juga bekal buat makan siang majikan saya ya. Bangun pagi itu jam 7 harus selesai semua itu dalam 1 jam, bikin masakan itu sama makan siang. Terus pokoknya waktunya itu harus keburu gitu. Terus nanti bangunin anak sekolah, buat sekolah itu jam 9 itu harus sudah berangkat ya. Terus nganterin itu perjalanannya itu jalan kaki, nganterin anaknya sekolahan itu perjalanannya jalan kaki, naik perjalanan kaki sebelum naik bis itu 20 menit. Terus kemudian 20 menit itu naik kayak siupa gitu, kayak mobil pedesaan itu, mobil janggo lah kalau Indonesia itu. 20 menit lagi, terus nanti sampai di kotanya itu, terus turun menuju ke sekolahannya itu berjalan 10 menit. Nah, itu anaknya yang nomor 1 ya, yang anaknya nomor 1 itu diantarin. Terus nanti kemudian jam 10 itu nganterin lagi anaknya yang kecil untuk sekolah. Kan anak yang kecil itu TK ya teman-teman, TK. Terus ya setelah nganterin itu 1 jam yang anaknya yang kecil itu. Terus kemudian sambil nunggu dia 1 jam sekolah itu aku belanja teman-teman, belanja keperluan makan siang, terus makan malam juga, terus belanja. Terus nanti setelah itu jemput anaknya yang kecil itu jam 12, kemudian diantar pulang itu saya masak, terus ngasih makan anaknya yang kecil itu. Terus kemudian jam 1-nya lagi keluar lagi jemput anaknya yang besar itu, juga sama perjalanannya, pokoknya jalan kaki dulu 20 menit, terus kemudian naik pedesaan 20 menit, terus kemudian jalan kaki 10 menit, juga sama ritualnya sama tadi waktu nganterin dia sekolah. Terus nanti pulang ke rumah itu ngasih makan dia itu selesai makan semua itu sampai jam 3 sore. Terus nanti nyiapin masakan buat malam lah, terus sama bikin sup lah, nyetrika baju lah, lempet-lempet kelambi, lipat baju lah gitu. Terus kemudian masak ya. Biasanya menu-menunya seperti itu yang biasanya aku unggah di YouTube aku, itu menu-menunya yang dimasak. Terus kemudian setelah masak cuci piring, jam 9 itu cuci piring. Terus kemudian setelah cuci piring setengah 10 itu anaknya 2 itu harus sudah tidur semua teman-teman. Terus nanti beres-beresin ini itu. Terus kemudian majikan aku itu yang perempuan sama yang neneknya itu suruh ngeroin teman-teman. Dianya itu kebiasaan dulu waktu tanya sakit gitu, terus kayak badannya nggak enak gitu, terus aku kasih balsem geliga itu, terus aku keroin gitu. Terus kemudian dia kebiasaan mulai dari sekarang itu
nyuruh aku ngeroin itu sampai beli geliga, terus ritual semua selesai itu sampai jam 12.30 ya, 12.30. Terus kemudian 12.30 itu mandi, terus kemudian istirahatnya itu ya sekarang ini jam 1 malam teman-teman. Nah itu dia kegiatan saya. Jadi kalau dibilang enak, kelihatannya juga enak. Kalau dibilang apa itu menyusahkan kayak sedih gitu kerjaannya, ya bisa sedih, jadi dinikmatin saja ya teman-teman. Nah itu dia cerita aku tentang pekerjaan aku di sini. Terus sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.